Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat di mana saya berada, saudaraku yang budiman. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan mengisahkan salah seorang sahabat Nabi yang memiliki resep pengobatan yang mungkin sebelumnya belum diketahui oleh sahabat yang lain termasuk Rasulullah. Beliau adalah sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini putra dari pada Malik bin Sinan Al-Ansari yang wafat tahun 74 Hijrah. Suatu ketika Abu Sa'id Al-Khudri beserta sahabat yang lainnya sedang bepergian dalam satu misi sepertinya yang menempuh jarak yang cukup jauh di bawah terik panas matahari, di hamparan gurun pasir yang sangat tandus tentunya. Sampai perbekalan juga sudah disiapkan untuk beberapa hari perjalanan, dan hingga akhirnya dalam beberapa hari ke depan perbekalan itu juga sudah menipis karena sehubungan kondisi yang panas terik yang tandus. Ini membuat mereka ini, para sahabat yang sedang bepergian ini mengembara, mengalami keletihan, kelesuan, dan juga boleh jadi haus dan lapar sehingga perbekalannya pun habis. Akhirnya dengan kondisi yang gontai dalam perjalanannya, ada salah satu sahabat yang melihat sebuah perkampungan yang di dalamnya itu ada beberapa kediaman rumah. Akhirnya para sahabat ini berharap dan sangat senang melihat ternyata di tengah perjalanan yang dalam kondisi kehausan, yang dalam kondisi kelaparan karena perbekalannya habis, ini di tengah perjalanannya melihat ada bangunan rumah yang tentunya di dalamnya ada penghuninya, lalu berharap penghuninya itu menyaji, menjamu, menerimanya dengan baik. Singkat cerita, rombongan sahabat ini ya menghampiri rumah tersebut, lalu dengan menyapa dengan penuh sopan santun berharap mendapatkan perlakuan yang diharapkan. Namun apa yang terjadi? Penghuni rumah itu, Sahibul Bait itu, sama sekali tidak memberikan peluang untuk bisa menerima para sahabat yang sedang mengembara ini. Ya tentunya sangat kecewa. Harapan yang tentunya sudah boleh jadi berada di depan mata, yang mungkin yang ada di bayangannya dia itu, mereka ini para sahabat ini mendapatkan bekal makanan, minuman, tapi semuanya sirna semua karena secara kondisi yang dialami Sahibul Bait tidak sama sekali menerima rombongan tersebut. Akhirnya para sahabat pengembara ini pun menjauh dari rumah itu dan meneduh di pinggir jalan yang sangat, ya boleh jadi hampir dekat lah dengan rumah tersebut, karena memang sudah kondisi tidak memungkinkan untuk bepergian melanjutkan perjalanannya karena kondisi sudah sangat luar biasa. Nah, dalam suasana meneduh beristirahat, terdengarlah dari rumah itu suara rintihan yang dialami oleh penghuni rumah. Ternyata apa yang terjadi? Penghuni rumah yang menolak kedatangan para sahabat dari Madinah itu, ternyata dia mendapatkan musibahnya apa? Disengat kalajengking, sehingga akhirnya boleh dikatakan hingga sakarat dan diobati dengan berbagai cara, ternyata tidak sembuh. Sampai-sampai ahli keluarganya pun bingung mau cari kemana lagi, dan ada salah satu ahli keluarganya mengusulkan bagaimana para orang asing yang ada di depan itu minta tolong kali aja ada yang bisa membantu kita untuk mengobati yang tersengat kalajengking ini. Akhirnya
keluarga itu, salah satu keluarga itu menghampiri rombongan Abu Sa'id Al-Khudri dan bersama teman-temannya. Apa yang terjadi, sahabatku yang dimuliakan Allah, lalu si keluarga itu meminta kepada rombongan Sa'id Al-Khudri itu, wahai rombongan, di sini ada nggak yang bisa membantu kami? Ada keluarga kami yang kena musibah tersengat kalajengking yang sampai saat ini belum bisa disembuhkan. Lalu setelah duduk perkara itu disampaikan pada para sahabat tadi oleh keluarga tersebut, maka Abu Sa'id Al-Khudri pun berkata, insya Allah aku bisa mengatasi masalah yang dirasakan oleh Sahibul Bait, keluarga Anda. Tapi dengan izin Allah saya akan bantu, tapi ada syaratnya. Kalau seandainya bisa sembuh, maka syaratnya adalah kamu keluarga memberikan kami upah untuk bekal perjalanan kami. Oke, deal. Maka keluarga pemilik rumah itu sepakat ya untuk mengajak rombongan yang saat itu Abu Sa'id Al-Khudri yang akan berperan menjadi wasilah untuk menyembuhkan penghuni rumah yang tersengat kalajengking itu tadi. Lalu akhirnya dengan memohon kepada Allah, Abu Sa'id Al-Khudri menghampiri tuan rumah yang tengah kesakitan, yang tengah mengerang itu, dengan apa? Dengan membacakan suratul Fatihah sambil memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar ini si fulan dapat melewati krisisnya dan sembuh. Berangsur-angsur kemudian tuan rumah tersebut pulih dan sembuh. Akhirnya seluruh penghuni rumah, keluarga, sanak saudaranya pun bergembira, bersukacita dan berterima kasih kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Sebagai imbalannya, para sahabat itu dihadiahi atau diberikan 1 ekor kambing, masing-masing 1 ekor. Luar biasa. Nah, sepulangan dari pengembaraan para sahabat tersebut, kisah perjalanan ini sampai kepada Rasulullah SAW. Sampai-sampai beliau bertanya, bagaimana bisa Abu Sa'id Al-Khudri ini bisa mengetahui rahasia pengobatan Al-Quran? Lalu Abu Sa'id Al-Khudri menjawab bahwa ia serasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga ia tergerak untuk membacakan doa dan juga berupa suratul Fatihah. Maka kemudian baginda Rasulullah SAW meminta kepada Abu Sa'id Al-Khudri agar resep ini dibagikan, rahasia ini dibagikan, rahasia pengobatan ini dibagikan kepada beliau. Masya Allah, beliau tersenyum, Abu Sa'id tersenyum karena mengetahui bahwa sahabatnya dapat mengerti rahasia pengobatan dalam Al-Quran. Masya Allah, ternyata suratul Fatihah memiliki maziyah yang bisa menyembuhkan penyakit. Mudah-mudahan manfaat. Barakallah. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.